Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Poin yang pertama yaitu teori-teori ilmu ekonomi. Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam secara garis besar ada beberapa bagian, yaitu 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Teori ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena syarat dan arahan dan nilai ilahiyah. Dikatakan ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan sangat penting dalam teori ekonomi Islam karena secara langsung akan memenuhi cara pandang dalam bentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetratis yang menempatkan model finansial sebagai yang terpenting. Dalam teori ekonomi Islam, sumber daya insani menjadi faktor terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada. Dalam teori ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu dengan prinsip: pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak teori ekonomi Islam adalah kerjasama. Seseorang muslim, apakah statusnya sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus berpegangan pada tuntutan ilahi. Materi yang kedua yaitu ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Kekuatan penggerak teori ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah statusnya sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuatan keuntungan, dan sebagainya, harus berpegangan pada tuntutan ilahi, sebagaimana firman-Nya surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sedangkan Umar Kapra menyebutkan teori ekonomi Islam itu dengan ekonomi tauhid. Cerminan watak ketuhanan teori ekonomi Islam bukan pada aspek perilaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomi oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi, termasuk di diri manusia, pada prinsipnya adalah kepunyaan Allah dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ali Imran ayat 109, yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Asy-Syura ayat 12, yang artinya, kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Firman Allah surah Ar-Ta'u ayat 26, yang artinya,
Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal di kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Jadi prinsip teori ekonomi Islam adalah bersifat ilahiyah, insaniyah, terbuka sekaligus selektif, mengenal toleransi dan selalu menekankan keadilan. Baik, itulah tadi materi tentang paradigma Islam ilmu ekonomi part 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.